sahabat RTV, jumpa lagi dengan saya Filza Amalia Aziz dalam Lensa Ramadan. Kali ini Filza sedang berada di ibu kota Skotlandia, yaitu kota Edinburgh. Edinburgh ini memiliki jumlah penduduk sekitar 500.000 orang loh sahabat. Kelihatannya kecil ya untuk kota-kota di Indonesia, namun untuk Skotlandia, kota Edinburgh ini merupakan kota kedua terpadat setelah Glasgow. Hari ini Filza mau ngajakin sahabat untuk mengunjungi kawasan Masjid Sentral Edinburgh. Yuk kita ke sana. Nah, ini dia Masjid Sentral Edinburgh. Masjid ini didirikan tahun 1998. Masjid yang merupakan sumbangan Raja Fahad ini memiliki perpaduan antara gaya arsitektur Turki dan gaya dekorasi Scotland. Yang uniknya, masjid ini terbuat dari susunan batu ya sahabat, dan kaligrafi berhafal Allah di bagian luar masjid. Belum masuk ke tempat sholat, kita lihat ruang wudhunya dulu ya. Ruang wudhunya cukup luas, jadi kalau teman-teman mau wudhu, kita bisa duduk di sini sambil berwudhu. Masjid Raya Edinburgh ini terdiri atas 2 lantai. Lantai di bawah untuk laki-laki dengan kapasitas 800 orang, dan lantai di atas untuk wanita dengan kapasitas 100 orang. Kalau kita lihat jadwal sholat di atas, puasa tahun ini dimulai sekitar pukul 5 pagi dan berakhir sekitar pukul 6 sore. Jadi nggak beda jauh loh sama di Indonesia, cuma sekitar 13 jam. Di masjid ini juga disediakan Al-Quran dengan berbagai terjemahan dari berbagai bahasa. Ada Indonesia juga loh. Masjid ini juga memiliki perpustakaan dengan banyak koleksi buku-buku agama. Sahabat, gimana Masjid Sentral Edinburgh-nya? Keren nggak? Kalau sahabat mampir ke kota Edinburgh, jangan lupa mampir ke sini ya. Sampai jumpa lagi di Lensa Ramadan berikutnya. Saya Filza Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Selamat malam sahabat RTV, selamat malam juga Retno. Selamat malam Oscar, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar, tadi berbuka dengan yang manis-manis. Kenyang ya sudah. Kenyang. Dan alhamdulillah nih, malam ini kita juga kembali hadir nih menyapa sahabat RTV dengan memberikan informasi-informasi terkini pastinya ya. Betul sekali, bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Tadi sudah dibuka dengan masjid di Edinburgh tadi ya. Megah sekali. Megah sekali. Dan tentunya kami juga memberikan informasi dari dalam negeri nih yang sekarang sudah masuk musim mudik. Masa mudik ya? Benar, karena sudah H-7 Lebaran. Betul. Ya. Jadi banyak orang yang sudah mulai berangkat menuju kampung halamannya. Ada yang naik kapal, ada yang naik kereta, ada juga yang naik kendaraan pribadi nih. Benar banget, nih pasti jalanan itu udah padat banget nih Oscarnya ya. Betul, nah ini bagaimana kondisinya sekarang, kita lihat aja langsung ya. Boleh. Sahabat, siapa nih yang udah mudik hari ini? Pasti seneng banget ya, dan udah nggak sabar menghirup udara kampung halaman. Tapi sebelum sampai ke sana, pemudik biasanya merasakan dulu kepadatan arus mudik. Seperti di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur ini, yang mulai dipadati para pemudik. Jurusan kereta api jarak jauh yang paling diminati oleh para pemudik adalah Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Hingga pagi ini, jumlah penumpang yang sudah terangkut melalui Daop 8 Surabaya sebanyak 60.000 penumpang. Gak cuma penumpang kereta, pemudik yang menggunakan bus atau kendaraan pribadi juga mulai meningkat.
Ini terlihat dari kepadatan di jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Terutama para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Gak sedikit dari pemudik yang gak cuma bawa barang, tapi juga bawa anak yang masih balita. Alasan mereka milih menggunakan sepeda motor supaya lebih hemat. Tapi para pemudik harus ekstra hati-hati nih, karena banyak jalan yang rusak dan berlubang, terutama di Karawang dan Subang. Selain tujuan Jawa, para pemudik yang menuju Sumatera juga gak kalah banyak. Lihat aja nih, para pengendara sepeda motor ini merupakan pemudik yang akan menyeberang ke Sumatera menggunakan kapal. Tapi ingat, jangan nyasar ya, karena sekarang untuk penyeberangan motor udah nggak melalui Pelabuhan Merak lagi, melainkan dialihkan melalui Pelabuhan Ciwan dan Cilegon. Ada 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini, 2 kapal menuju Pelabuhan Bakauheni, dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Biasanya, volume pemudik menuju Sumatera akan mengalami peningkatan pada saat malam hari, karena untuk menghindari cuaca panas di perjalanan. Dari Surabaya, Brebes, dan Cilegon, Tim Liputan RTV. Nah kan bener udah mulai padat nih ya. Betul. Dari transportasi manapun. Ini harusnya sih kalau udah mulai meningkat pemudik kayak gini harus dibarengin juga ya sama infrastruktur jalan nih mestinya nih. Betul banget, tapi sayangnya ini masih banyak jalan-jalan yang rusak ya, sehingga ini mengancam risiko keselamatan para pemudik ini. Itu dia, makanya nih untuk warga sahabat RTV yang udah mau mudik ke kampung halamannya mulai dari sekarang mungkin ini harus lebih ekstra hati-hati, dipersiapkan semuanya kendaraan, fisik, Betul. dan juga pastinya uang. Ya. Kita lihat langsung ya. Udah kebayang ya, pasti nggak nyaman banget melewati jalanan yang ada di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten ini. Udah becek, bergelombang, banyak lubang kayak kubangan kerbau lagi. Pokoknya nggak banget deh. Makanya, warga sekitar kesel banget nih ke pemerintah daerah. Gimana nggak kesel coba? Mereka udah berkali-kali mengajukan perbaikan sampai bosan, tapi nggak pernah direspon. Meski begitu, kekesalan warga ini ditunjukkan dengan cara yang positif nih. Mereka bergotong royong, swadaya memperbaiki ruas jalan yang rusak. Mantap, salut buat warganya. Tapi pemerintah daerahnya bakal nyadar nggak ya? Padahal akses jalan kan penting banget ya, apalagi menjelang lebaran kayak gini. Pasti banyak yang bakal lalu lalang. Makanya beberapa daerah lain juga lagi gerabak-gerubuk kebut perbaikan jalan, seperti di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Meski sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, perbaikan dengan penambalan jalan berlubang masih dilakukan. Tapi ya gitu, karena buru-buru, penambalan lubang dilakukan tanpa adanya pemadatan. Pekerja cuma menutup lubang dengan aspal. Dengan kondisi jalanan yang kayak begini, pemudik jadi nggak nyaman dan harus ekstra hati-hati. Karena banyaknya jalan berlubang tentunya bisa mengancam keselamatan para pemudik. Dari Lebak, Banten dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Ya kalau kayak gini sih semoga diharapkan banget udah selesai secepatnya karena udah masuk arus mudik kan supaya Bakal padat banget tuh. Iya benar, supaya para pemudik ini untuk sampai ke tujuan udah bisa happy lagi lebaran bareng-bareng sama keluarga. Tapi kayaknya nggak sama yang informasi berikut ini nih. Ini nggak bikin happy nih Oscar, karena di Yahukimo, Papua Pegunungan ini tepatnya di Desa Anggruk ada tragedi kelompok kriminal yang nyerang-nyerang puskesmas dan juga ada sekolah juga ikut diserang. Nah, ini kita tentunya turut berduka ya, Retno ya, karena ada 1 guru yang meninggal dunia, kemudian ada 7 guru dan tenaga medis juga yang ikut terluka di situ. Betul, tapi kalau udah ada korbannya kayak gini harusnya jangan didiemin nggak sih ya? Pemerintah setempat harus bisa bertindak. Betul, harusnya harus segera ditindak ya, karena ini sudah masuk juga kejadian luar biasa, karena selama ini tempat ini justru dianggap yang paling aman. Oh, itu aman harusnya ya? Benar. Dengan berlari, Wakil Bupati Yahukimo S. Saumiram bersama tim penyelamat menuju Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan untuk menjemput para guru dan tenaga medis yang menjadi korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata KKB yang menyerang sekolah dan puskesmas Jumat lalu. Tiba di lokasi, Wakil Bupati Yahukimo bersama tim evakuasi melakukan penanganan medis darurat terhadap 7 guru dan tenaga medis yang terluka dan dikawal ketat aparat TNI Polri yang sudah mensterilkan Desa Anggruk dari KKB. Namun 1 guru bernama Rosalina Rerek Sogen
asal Flores, NTT, tewas dalam insiden brutal yang dilakukan KKB. Jenazah Rosalina beserta 7 korban luka dievakuasi ke Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Yaukimo menetapkan kejadian tragis tersebut sebagai kejadian luar biasa. 64 tahun yang lalu itu tidak pernah kejadian seperti ini. Itu daerah yang aman, daerah yang kami masuk istirahat, berbagi rasa di sana dan juga keluar. Tapi kejadian ini kejadian luar biasa yang mengejutkan, yang mengecewakan. 7 korban selamat saat ini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Martin Inde, Jayapura, Papua. Dari 7 korban tersebut, 3 korban menderita luka berat, 4 lainnya mengalami luka ringan. Sementara jenazah Rosalina akan dipulangkan pemerintah Kabupaten Yaukimo ke Flores, NTT untuk diserahkan kepada keluarga. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, dan Jayapura, Papua, Rifan Donai, RTV. Ya, semoga ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap KKB agar ini warga sekitar tidak lagi resah begitu ya. Betul, tidak ada korban dan juga aman pastinya. Tapi kalau untuk ngomongin resah, kayaknya yang berikut ini masih bikin resah yang sekarang. Apa itu? Karena ada yang viral di Makassar, ini ada lurah yang mengajukan atau membuat surat minta bantuan Idul Fitri ke warga. Mungkin THR kali ya? Betul. Nah emang nih kayak belakangan ini banyak banget ya gitu ya yang minta-minta sumbangan. Emang kayak udah menjadi tradisi. Cuman memang mungkin itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan sejak lama, tapi sekarang ini kan zamannya medsos dikit-dikit viral, jadi dengan gampangnya betul ini bisa terkuak begitu ya. Jadi harusnya kayaknya nggak bagus lah ya, apalagi ini udah sampai ke wali kota nih. Coba kita lihat gimana klarifikasinya, Pak. Ada surat keluar yang viral nih sahabat. Suratnya tentang permohonan bantuan untuk Hari Raya Idul Fitri dengan kop surat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang tanda tangan Pak Lurahnya sendiri. Ini maksudnya minta sumbangan lebaran ya Pak. Ada warga yang laporin surat ini dan mengunggahnya di media sosial. Langsung aja warganet menghujat sang Lurah Tamarunang. Mereka mempertanyakan keabsahan suratnya sahabat. Apa benar untuk disalurkan kepada warga atau jangan-jangan untuk masuk kantong Pak Lurah sendiri? Bahkan ada yang minta supaya lurahnya diganti. Waduh. Nah, gimana nih penjelasan Pak Lurah Tamarunang? Kami juga mohon maaf atas viralnya surat tersebut. Jadi sebenarnya peruntukannya untuk itu bagi-bagi buka puasa, karena menjelang Idul Fitri itu sudah banyak warung-warung yang tutup. Ini sebenarnya sudah dari lurah-lurah sebelumnya, kami cuma melanjutkan. Tapi di tahun lalu itu kami tidak laksanakan, kami pakai dana sendiri. Ya, kami sudah batalkan pasca viralnya dan insya Allah seterusnya sudah saya batalkan. Ya, penjelasan tinggal penjelasan Pak Lurah. Tapi persoalan ini sudah sampai ke Wali Kota Makassar. Nah, kita dengar nih apa kata Pak Wali Kota. Sekarang kalau kita bicara kan apapun namanya bentuknya aparatur sipil negara, apalagi ini lurah, pimpinan yang ada di wilayah tidak boleh melakukan itu. Ya, itu bentuknya kalau umpamanya pun dia minta begitu lalu ada ya bentuknya kan gratifikasi nanti jatuhnya. Itu nah makanya saya panggil, saya nggak tahu kenapa saya lagi cek lagi kembali lurahnya, camatnya saya udah telepon untuk lurahnya bisa datang. Tuh kan, jadi dipanggil Pak Wali Kota deh. Jadi pelajaran deh Pak Lurah. Seperti kata Pak Wali Kota tadi, apapun bentuknya, ujung-ujungnya jadi gratifikasi Pak. Apalagi sekarang zamannya media sosial, pejabat nggak bisa salah sedikit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV.